Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Sufyan bercerita seorang sahabat Nabi yang mulia dan penuh hikmah. Beliau adalah Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Harb, yaitu suami Hindun ataupun ayah Muawiyah. Abu Sufyan bin Haris adalah sepupu Rasulullah SAW. Ayahnya adalah Al-Haris, sedangkan ayah Rasulullah adalah Abdullah. Kedua ayah mereka berasal dari keturunan Abdul Muthalib. Beliau menjadi saudara sesusuan dengan Rasulullah SAW. Keduanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Usia beliau sama dengan Rasulullah. Keduanya lahir dalam waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga Bani Hashim. Oleh sebab itu, pada masa jahiliyah, yakni sebelum Muhammad menjadi nabi, Abu Sufyan adalah orang yang paling dekat dengan beliau SAW. Sehingga beliau mengira bahwa Abu Sufyanlah orang pertama yang akan menerima dan membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun perkiraannya meleset, karena begitu Rasulullah mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya, berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Haris terhadap Rasulullah. Persahabatannya dengan beliau SAW berubah menjadi permusuhan, dan jalinan kekerabatan berubah menjadi kebencian. Maka hancurlah sudah hubungan mereka selama ini. Abu Sufyan adalah seorang penunggang kuda yang handal dari kalangan Quraisy dan seorang penyair yang ahli. Maka beliau menggunakan ujung pedang dan lisannya untuk memerangi Rasulullah dan memusuhi dakwahnya. Abu Sufyan menggunakan keahliannya dalam bersyair untuk mencela Rasulullah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Bahkan Abu Sufyanlah orang yang selalu mengobarkan semangat untuk memerangi kaum muslimin, dan dia yang selalu memberi rencana untuk menyiksa mereka. Permusuhan Abu Sufyan bin Al-Haris dengan Rasulullah berlangsung sangat lama, yakni 20 tahun. Selama itu, Abu Sufyan tidak pernah berhenti dalam mencela Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ia tidak pernah membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah kecuali dia melakukannya. Sesaat sebelum Fathul Makkah, Abu Sufyan ditakdirkan masuk Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Sufyan bin Al-Haris bercerita, tatkala Islam telah tegak kokoh dan kuat, Nabi dan kaum muslimin hendak menaklukkan kota Makkah dengan seluruh kekuatannya. Kemudian berita tersebut sampai kepadaku dan kaum Quraisy pada umumnya. Maka aku pun merasa bumi yang luas ini terasa sempit. Aku berkata pada diriku, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata pada mereka, bersiap-siaplah untuk pergi dari Makkah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti akan dibunuh. Tidak ada jalan lain. Mereka berkata, apakah sampai saat ini kamu belum membuka matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad, masuk ke dalam agamanya? Sebaliknya, kamu masih saja memusuhinya. Padahal sebenarnya, kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Ketika aku mengajak keluargaku keluar dari Makkah, justru mereka terus merayuku untuk masuk agama Islam, mendorongku untuk mengikuti agama Muhammad. Dan akhirnya, Allah melampangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga, aku bangkit dan berkata kepada hamba sahayaku, yaitu Mazkur, siapkan seekor unta dan seekor kuda untukku. Aku membawa anakku Ja'far, lalu kami menuju Abwa, di antara Makkah dan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika mendekati tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak ada yang mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, pasti aku akan dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan sejauh kurang lebih 2 mil, sedangkan pasukan muslimin barisan terdepan berjalan menuju Makkah. Dan aku berusaha menghindari jalan mereka karena khawatir jika mereka mengenaliku dan membunuhku.
Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah muncul dengan rombongannya. Maka aku menampakkan diri di hadapan Rasulullah. Aku membuka wajahku. Lalu ketika Rasulullah SAW melihat wajahku, beliau langsung mengenaliku dan langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu aku menghadap ke wajah beliau. Akan tetapi, Rasulullah berpaling lagi ke arah lain hingga berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah SAW, beliau akan berbahagia dengan keislamanku. Begitu juga dengan para sahabat. Namun ketika mereka melihat Rasulullah berpaling dariku, justru mereka juga ikut memalingkan wajahnya dan bermuka masam terhadapku. Akhirnya aku pun bertemu dengan Abu Bakar, namun ia juga berpaling dariku. Kemudian aku menemui Umar, ia juga berpaling dariku lebih jauh dari Abu Bakar. Bahkan ia juga menghasung salah satu orang Ansar untuk berkata, "Wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi telah mencapai belahan timur dan barat." Orang Ansar ini terus mencela dan memakiku, meninggikan suaranya, sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu, aku melihat pamanku Al-Abbas. Aku berlindung kepadanya dan berkata, "Paman, aku berharap Rasulullah SAW berbahagia karena aku masuk Islam. Karena hubungan kekerabatan di antara aku dan dia, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun apa yang terjadi? Sikapnya seperti yang telah engkau ketahui. Beliau selalu memalingkan wajahnya dan bermuka masam. Tolong bicaralah kepadanya agar dia mau memaafkanku." Pamanku menjawab, "Tidak, demi Allah. Aku tidak akan berbicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah SAW dan segan kepada beliau SAW." Mendengar hal itu, aku menjadi sedih. Lalu aku melihat sepupuku yang bernama Ali radhiyallahu anhu dan menemuinya serta berbicara mengenai urusanku. Akan tetapi, Sayyidina Ali juga menjawab seperti pamanku, yaitu Al-Abbas. Aku kembali berkata kepada pamanku, "Paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Bagaimana ciri-ciri laki-laki itu?" Aku menjawab, "Laki-laki itu adalah Nu'aiman bin Al-Haris An-Najari." Pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nu'aiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah masih marah kepadanya, maka suatu hari nanti beliau akan ridha kepadanya. Maka janganlah engkau mencacinya." Akhirnya Nu'aiman tidak mencacinya lagi dengan berkata, "Aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah tiba di Jufa, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku, yaitu Ja'far, tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku dan masih memalingkan wajahnya dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan maafnya. Hal itu berlangsung lama sampai aku merasa sedih karenanya. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah harus memaafkanku, atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika berita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah, beliau merasa iba denganku. Lalu saat keluar dari tendanya, beliau SAW melihatku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW masuk Makkah dan aku masuk ke dalam rombongan beliau. Rasulullah masuk masjid, maka aku pun mengikuti beliau dengan berjalan di hadapan beliau dan tidak terpisah darinya. Aku benar-benar belum merasa dimaafkan oleh Rasulullah sampai perang Hunain terjadi. Peristiwa Islamnya Abu Sufyan bin Al-Haris di perang Hunain. Sebenarnya Abu Sufyan masuk Islam ketika terjadi Fathul Makkah.
Namun keislaman Abu Sufyan nampaknya belum cukup membuat Rasulullah memaafkannya. Sebab atas perbuatannya di masa lalu terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, Abu Sufyan mempengaruhi orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak henti-hentinya mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan benar-benar belum merasa dimaafkan sampai tragedi perang Hunain. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu untuk memerangi Rasulullah. Mereka para kaum kafir mengumpulkan bala tentara yang sangat banyak dan belum pernah mereka kumpulkan sebelumnya, serta menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya. Ini semua dilakukan demi berhadapan dengan pasukan Nabi atau kaum muslimin. Para kafir Arab bertekad agar pasukan tersebut merupakan pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Setelah semua siap, Rasulullah keluar untuk menghadapi mereka dengan bala tentara beliau. Abu Sufyan pun tidak mau ketinggalan. Tatkala Abu Sufyan bin Haris melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, beliau berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah. Beliau harus melihat kiprahku yang membuat Allah meridaiku dan membuat beliau memaafkanku." Tatkala dua pasukan telah bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin, sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kaum muslimin. Di saat itu, Abu Sufyan melihat Rasulullah, maka beliau korbankan bapak dan ibunya demi Rasulullah. Beliau tetap teguh di tengah medan perang, di atas bagal yang abu-abu, seolah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitar beliau layaknya singa yang mengamuk. Saat itu Abu Sufyan turun dari kuda. Ia memecahkan sarung pedangnya, dan Allah mengetahui bahwa Abu Sufyan ingin mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain sisi ada pamannya, yaitu Al-Abbas yang memegang kekang bagar Rasulullah dan berdiri di samping beliau. Sementara Abu Sufyan berdiri di sisi yang lain. Ia memegang pedang dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah. Tatkala Nabi melihat kegigihan Abu Sufyan dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamannya, yaitu Al-Abbas radhiyallahu anhu, "Siapa dia?" Abbas bin Abdul Muthalib menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, yaitu Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Baik, semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Maka hati Abu Sufyan sangat bahagia mendengar ucapan Rasulullah. Abu Sufyan mencium kaki beliau yang ada di pijakan pelana. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Kata-kata Rasulullah mengobarkan semangat Abu Sufyan. Maka ia menyerang orang-orang musyrik dengan kuat, sehingga membuat mereka melangkah mundur. Kaum muslimin menyerang bersamanya, sehingga mereka berhasil mengusir kaum musyrikin sejauh 1 farsak, dan mereka mencerai-beraikan di segala penjuru. Sejak peristiwa Hunain, Abu Sufyan merasakan nikmat keridaan Rasulullah SAW, berbahagia dengan persahabatannya yang mulia. Namun, dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi. Tidak berani mengerahkan matanya kepada Nabi karena dia malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan menyesali atas masa lalunya saat masih jahiliyah, jauh dari cahaya Islam, sehingga dia mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan berpaling dari dunia yang penuh kenikmatan. Ketika Rasulullah melihat Abu Sufyan masuk masjid, beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar darinya. Pandangannya tidak meninggalkan tali sandalnya." Ketika Rasulullah wafat, Abu Sufyan bin Al-Haris sangat bersedih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anak satu-satunya. Dia menangis seperti kekasih menangisi kekasihnya. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab,
Abu Sufyan bin Al-Harits merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Maka dia menggali kubur untuk dirinya sendiri dengan kedua tangannya. 3 hari kemudian, dia benar-benar wafat, seolah-olah dia sudah berjanji dengan kematian. Di saat itu dia memandang istri dan anak-anaknya sambil berkata, "Jangan menangisi diriku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak tersangkut kesalahan." Kemudian Umar bin Khattab mensolatkannya. Beliau sangat bersedih atas kewafatannya. Begitu juga dengan para sahabat. Mereka menganggap kewafatan Abu Sufyan adalah musibah yang besar menimpa Islam dan keluarganya. Karena setelah beliau memeluk agama Islam, beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah Abu Sufyan bin Al-Harits, sahabat Nabi yang menggali kuburnya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kisah para sahabat Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.